Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Literasi Sirah Nabawiyah. Ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah video yang ke-12. Di video sebelumnya, di video yang ke-11, kita sudah membaca bagian ini. Tempat dakwah yang baru. Jadi untuk hari ini insya Allah kita akan membaca Rasulullah SAW di Madinah dari halaman 40 sampai halaman 41. Sekarang kita langsung masuk Rasulullah di Madinah halaman 40. Baik. Jadi di video sebelumnya kita sudah sampai di kisah Nabi SAW sampai di Madinah. Kemudian unta beliau singgah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang merupakan tempat menginap Rasulullah SAW dan masjid juga yang pertama dibangun Rasulullah di pinggir kota Madinah, yaitu Masjid Qubah di Qubah. Sekarang langsung kita baca Rasulullah di Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW membangun masjidnya di tempat untanya duduk, yang terlebih dulu dibelinya dari sahabat-sahabatnya. Beliau juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang datang dari Mekah, jadi yang hijrah. Dan kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Beliau menjadikan bagi setiap orang Ansor seorang saudara dari kaum Muhajirin yang ikut bersamanya dalam kepemilikan hartanya. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor mulai bekerja sama, dan hubungan persaudaraan mereka semakin bertambah erat. Kaum Quraisy memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Yatsrib. Yatsrib ini di Madinah. Lalu mereka berusaha mengobarkan kekacauan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kaum Quraisy juga mengintimidasi kaum muslimin dan mengancam akan menghabisi mereka. Dengan demikian, ancaman telah menyelimuti kaum muslimin dari dalam dan luar. Sekarang musuh kaum muslimin dari dalam dan luar. Jadi mengingat juga bahwa di Madinah ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Sampai-sampai para sahabat tidak tidur di malam hari kecuali ada senjata bersamanya. Dalam situasi genting seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk berperang. Jadi ayat yang mengizinkan kepada kaum muslimin berperang, yaitu ketika kaum muslimin berada di Madinah, sudah di Madinah, kemudian ancaman dari orang-orang Quraisy itu semakin berat. Lalu Rasulullah SAW mulai menyusun pasukan mata-mata untuk memantau gerakan-gerakan musuh, di samping menghadang kafilah dagang mereka, dengan tujuan memaksa mereka untuk merasakan kekuatan kaum muslimin, sampai mereka mau menyerah dan memberi kebebasan bagi kaum muslimin dalam penyebaran agama Islam dan melakukan aktivitasnya. Jadi tentunya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengurangi tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terus mengintimidasi kaum muslimin. Berbagai ikatan perjanjian dan sumpah juga telah dilakukan beberapa kabilah. Jadi ini. Baik, ini untuk kisah Nabi SAW di Madinah. Inti dari cerita ini bahwa ketika Nabi SAW di Madinah, justru intimidasi dan tekanan dari kafir Quraisy itu masih terus berdatangan dari tekanan eksternal, ya, tekanan dari luar Madinah, dan mereka bekerja sama dengan orang-orang yang mendukung mereka di Yatsrib atau di Madinah, khususnya dengan orang-orang Yahudi. Jadi ancaman yang dihadapi kaum muslimin tentunya tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah di literasi berikutnya kita akan membaca Perang Badar Kubra. Ini Perang Badar, jihad pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin karena kondisi yang betul-betul terdesak.
Baik, demikian sirah nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.